Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku. Cewek ini memergoki ibu kandungnya sendiri lagi sama pacarnya. Sampai-sampai dia kepikiran apa yang pacarnya lakukan sama ibunya di luar rumah. Begini ceritanya. Hai, namaku Sally. Aku ingin menceritakan bagaimana aku memergoki ibuku yang sedang bersama pacarku. Aku tahu ini terdengar aneh. Aku pun tidak bisa percaya akan fakta ini. Tapi aku bersumpah, aku melihatnya sendiri dengan kedua mataku. Hal ini benar-benar gila. Jadi, ceritanya bermula sebelum kecurigaanku dimulai. Aku berpacaran dengan pria yang luar biasa bernama George selama 2 tahun. Dia sangat manis, mampu menghargaiku, dan memiliki pekerjaan yang bagus. Ibuku sangat mengaguminya. Mereka sangat rukun, dan kupikir itu merupakan hal yang hebat sebelum akhirnya aku menyadari ada sesuatu yang janggal. Seperti yang kamu tahu, ibuku adalah seorang janda yang lumayan cantik. Dia terbiasa menggoda pria yang lebih muda setengah dari umurnya, atau yang biasa disebut sugar. Dia tidak pernah mencoba melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap George. Dan itu cukup masuk akal, mengingat George adalah pacar dari anaknya. Tapi, sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Beberapa bulan yang lalu aku sadar sesuatu memang berubah. George dan ibuku mengobrol lebih sering dari biasanya, dan pada satu waktu, aku memergoki George mengirimkan pesan pada ibuku. Kenapa dia harus melakukannya? Aku bertanya pada George dan dia mengarang cerita konyol bagaimana ibuku mengirimkan sebuah resep masakan untuk memberikanku sebuah kejutan. Sungguh lucu. Padahal, George sendiri tidak bisa memasak nasi untuk sebuah makan malam yang rumit. Meski begitu, aku mencoba menghilangkan keraguanku terhadap mereka. George sangat manis, dan aku percaya dia tidak akan meninggalkanku demi ibuku, karena ibuku telah membesarkanku dengan baik. Masalahnya adalah beberapa tahun yang lalu, aku mempunyai pacar yang berselingkuh, dan kupikir hatiku belum benar-benar sembuh dari kejadian itu. Seperti yang kukatakan, aku benar-benar mencoba untuk mengabaikan kecurigaanku. Tetapi mereka mulai pergi menyelinap lebih sering. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mencurigakan. Aku gak menyukainya sedikitpun. Aku memutuskan untuk menghadapi keduanya, namun mereka membantah telah melakukan kesalahan. Aku sangat marah, tapi nyatanya aku juga tidak punya bukti. Ketika mereka pergi setelah pertengkaran, aku mendengar ibuku membisikkan sesuatu kepada pacarku. Wah, itu hampir menjadi sebuah bukti. Kejadian itu membuatku bertekad untuk menangkap mereka saat sedang berbohong dan menunjukkan kepada seluruh dunia seperti apa ibu dan pacarku yang sebenarnya. Karena aku yakin mereka memang berselingkuh. Lalu, aku mulai membuntuti mereka. Mereka pergi ke berbagai tempat. Mereka makan siang bersama di Morton Steakhouse, di mana restoran itu sangatlah mahal. Mereka menghabiskan $400 untuk sekali makan, dan bahkan mereka mengobrol dengan pemilik restoran karena mungkin ibuku dan sang pemilik memang berteman. Hal ini sangat memalukan. Ibu dan pacarku berkencan seperti itu. Mereka kemudian pergi ke toko perhiasan Kay. Sepertinya George membelikan ibuku sebuah hadiah, atau mungkin sesuatu untukku agar ia tidak merasa bersalah. Entahlah, semuanya sudah berantakan. Yang jelas, aku tidak akan memakai benda itu jika ia memang membelikannya untukku. Aku akan memutuskan bajingan tukang selingkuh itu dan memutus hubungan dengan ibuku untuk selamanya. Setelahnya mereka pergi ke sebuah bagian taman yang sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengikuti mereka dari belakang dan jantungku berdegup kencang. Mereka tidak akan melakukan hal yang menjijikan di tempat umum, kan? Ketika aku sampai di tempat mereka bersembunyi, aku melihat ibuku menunduk ke arah pacarku. Dia berlutut di salah satu kakinya, tapi aku yakin mereka akan melakukan itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku berteriak kepada mereka berdua. Ibuku melompat berdiri dan terkejut. Sementara itu, pacarku malah tertawa. Aku gak paham gimana bisa dia tertawa di situasi seperti ini. Kamu benar-benar gak bisa menahan rasa cemburu kan, gadis bodoh? George bertanya lembut kepadaku. Ketika aku akan memprotesnya, aku melihat kotak kecil yang dipegang ibuku. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya adalah cincin pertunangan impianku. Ketika aku masih kecil, aku selalu bermimpi tentang fantasi pernikahanku. Ibuku menemaniku bermain dan aku memberitahu detail cincin yang kuinginkan, yaitu adalah cincin yang sangat mahal, berwarna putih dan emas, lalu beberapa berlian kecil dengan sebuah mutiara besar di tengahnya. Itulah cincin yang kuinginkan sejak aku berusia 9 tahun. Ya Tuhan, teriakku. Ibuku pun tertawa. Ibu menjelaskan padaku bahwa ia ingin memastikan bahwa pacarku akan melamarku secara benar. Aku bahkan tidak memberikan waktu kepada Georgeku yang malang untuk berlatih seperti yang telah diajarkan ibuku. Aku segera memeluk George dan menciumnya, lalu berkata bahwa aku akan menikahinya. Ya, itulah caraku merusak kejutan pesta pertunanganku. Tapi, hal tersebut tidak terlalu penting. George dan ibuku tidak bermaksud makan siang di restoran, tapi mereka sedang mencicipi pilihan menu makan malam di mana semua temanku akan diundang. Makan malam berlangsung dengan luar biasa dan George melamarku di sana. Kali ini ia berlutut di depanku. Aku tersentuh akan kemanisannya.
Cincin itu benar-benar ajaib, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Bagaimana dengan ibuku? Aku meminta maaf pada ibuku atas ketidakpercayaanku terhadapnya dengan memintanya untuk menjadi pendamping pengantin. Ibuku menyetujuinya. Ibu masih menggodaku setiap hari tentang betapa cemburunya aku, tapi aku gak keberatan. Aku sangat senang menerima fakta bahwa mereka pergi berdua demi membuatku bahagia. Terima kasih sudah menonton. Hal paling buruk apa yang pernah kamu lakukan karena perasaan cemburu? Beritahu kami dengan berkomentar di bawah ya. Jangan lupa untuk nonton video lain di channel ini dan subscribe-nya ya.